Kayaknya ada yang gatel pengen komen juga nih, nggak cuma kita ya, Kang Ridwan ya. Ada teman-teman dari Universitas Brawijaya, ada Mas Rafli, mana nih? Halo Mas Rafli, halo, suaranya belum masuk. Halo. Silakan Halo. Mas Rafli. Wah, saya agak trauma Ya, sebenarnya selamat ngobrol malam, sama mahasiswa Mbak gini. Maria dan Mas Ridwan. Kenapa tuh Kang? Takutnya kita ngomong serius, dia jawabnya bercanda. Oh. Ya, Ayo. halo, suaranya sudah kedengaran nggak? Agak Sudah. sama wajahnya. Iya. Emang saya awet muda Pak, dia yang ketuaan nih kayaknya. Silakan Mas Rafli, Ya. ingin memberikan pertanyaan atau Oke. pernyataan? Ya, selamat malam Mbak Maria dan Mas Ridwan. Terima kasih sudah diundang di Metro TV. Selamat malam juga kepada Bung Rocky yang sedang ada di jalan, kemudian Mbak Bibit dan Bung Ray. Salam kenal untuk semuanya, terutama kawan-kawan mahasiswa yang ada di studio. Sebetulnya menarik saat kita mengkaji mengenai politik dinasti yang hari ini kerap diatasnamakan demokrasi, begitu ya. Demi dinasti semuanya menjadi halal. Dan hari ini kita juga banyak melihat partai politik yang hari ini menggunakan slogan-slogan demokrasi, tetapi justru penerapan kultur di partai politiknya yaitu adalah monarki, gitu ya. Seperti Demokrat, PDIP, dan Nasdem pun juga saya kira sama, begitu. Nah, bagi saya demokrasi itu justru menciptakan ambivalensi, begitu ya. Di satu sisi memberikan hak kepada setiap orang untuk dipilih dan memilih, tetapi di sisi lain juga membatasi sanak famili dan kerabat-kerabat dekat untuk kemudian berada di ruang politik yang sama yang pada akhirnya menciptakan dinasti, gitu. Dan saya melihat hari ini banyak politisi kita yang tidak bisa bijaksana dalam menyikapi ini, dan seolah Indonesia hari ini tidak siap untuk maju, tidak siap untuk menjadi negara maju yang demokratis dan masih terjebak oleh romantisme masa lalu, yaitu monarki. Kira-kira begitu. Dan saya ingin tahu tanggapan dari Mbak Bibit nih, terutama yang sebagai ahli hukum tata negara. Kebetulan saya juga mahasiswa hukum tata negara, Mbak Bibit, salam kenal, begitu. Oke. Gimana kira-kira nih kita sebagai mahasiswa hukum tata negara bisa melihat ruang-ruang ini secara berbeda, gitu, sehingga demokrasi yang kita lahirkan adalah demokrasi yang merit. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pertanyaannya Rafli. sangat kritis ya, Rafli. Terima kasih Rafli dari Universitas Brawijaya. Semoga semakin sukses kuliahnya. Nah, mungkin kita bisa langsung minta tanggapan dari Mbak Bibit dulu nih, boleh? Demokrasi ya, jadi memang demokrasi ini jadi seperti gimmick, betul sekali. Kita sering lupa bahwa demokrasi itu intinya adalah sebenarnya demosnya, warga gitu. Nah, jadi yang sering dibangun selama ini adalah demokrasi itu bangunan-bangunan kekuasaan aja, kursi DPR, kursi presiden gitu. Nah, jadinya kita jarang untuk memperdebatkan hal-hal yang sifatnya detail kayak sekarang ini. Jadi kita sering luput untuk melihat bahwa kita perlu loh aturan main yang jelas. Iya. Soal gimana caranya orang tetap punya hak untuk dipilih meskipun dia misalnya ada hubungan kekerabatan, tapi kapasitas politiknya itu harus teruji dulu. Iya. Nah, kita belum sampai di situ. Padahal kita harus akui, menurut saya masyarakat kita kan juga tingkat pengetahuannya dan pengalamannya sangat berbeda-beda. Jadi butuh aturan main yang melindungi publik lah, intinya begitu. Karena secara umum publik akan sekarang ini lebih melihat sesuatu yang sifatnya mentereng. Gelar misalnya gitu ya. Makanya berebutan minta gelar doktor honoris causa dan profesor. Bisa dibeli tuh sekarang. Terus misalnya anaknya si A, si B, si C, Oke. atau sultan ya. Dan seterusnya begitu. Tidak melihat kapasitas politik orangnya. Nah, jadi mestinya itu tadi tuh, kalau saya sih setuju anak muda maju, tapi kita berikan aturan main yang jelas supaya anak muda yang maju pun dia harus punya kapasitas politik yang cukup. Jangan sampai nanti baru lulus SMA, pencari kerja, terus mau jadi cawapres. Mungkin aja kan kalau dia anaknya orang yang berpengaruh. Iya. Tapi kan kita tidak mau itu. Oke. Nah, Jadi itu sebenarnya bukan masalah umurnya ya, tapi kompetensinya. Iya, betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.